Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib Rabu 1 Januari 2025 bertepatan dengan malam kedua dari bulan Rajab. Maka bulan Ramadan diambang pintu, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal sekitar kurang dari 60 hari lagi. Maka masih dalam membahas Kitabun Nikah, dan ini hadis yang terakhir dari Kitabun Nikah. Kemudian setelah itu, kalau ada waktu, kita masuk kepada Kitabut Thalaq. Maka di hadis yang terakhir dari Kitabun Nikah, insya Allah tasmiknya nanti setelah membaca hadis ini yang terakhir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a Abdurrahman ibna Aufin wa alaihi rad'u za'faran faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mahyam faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan faqala ma asdaqtaha qala wazna nawatin min dahabin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu lak aulim walau bisyah, aulim walau bisyah. Maka di dalam hadis akhir dari Kitabun Nikah diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, dan Anas ibnu Malik mungkin telah kita lewati biodata dan biografinya. Dia adalah Al-Ansari Al-Madani, dan dia dilaqabi dengan Khadimur Rasul, pembantu Nabi. Dan ini adalah suatu kebanggaan. Adapun tentang permasalahan pembantu ataupun bekerja seseorang di rumah tuannya, maka itu pekerjaan yang halal dan bisa jadi mungkin buruk, terutama bagi para TKW, pergi ke luar negeri, menjadi pembantu rumah tangga, berkhulwah kadang-kadang dengan suami dari perempuan yang ada di sana, atau dengan anak-anaknya yang sudah dewasa. Yang jelas di sini Anas di saat dilaqabi dengan Khadimur Rasul, di mana dia pembantunya Nabi, ini suatu kebanggaan karena dia menjadi pembantu dari utusan Allah. Dan kisahnya, dia membantu Nabi dari semenjak umur 9 atau 10 tahun. Dan kisahnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di saat pertama kali Nabi datang ke Madinah. Maka penduduk Ahlul Madinah sangat mengidam-idamkan kedatangan Nabi. Apa yang bisa diberikan kepada Nabi diberikan. Diberikan tempat, diberikan akomodasi. Maka dari orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk Nabi, Ummu Sulaim, ibunya Anas ibnu Malik. Maka dia datang kepada Nabi zahirnya dengan hijab dan sebagainya. Ya Rasulullah, hada Unais Shagir. Dia membawa Anas, umurnya 9 tahun, diriwayat 10 tahun. Wahai Rasulullah, ini Anas kecil, Unais. Unais adalah ismu tasghir dari Anas. Anas besar, Unais kecil. Ini Anas yang masih kecil ya Rasulullah. Ambil dia untuk menjadi pembantu kamu. Maka
di sini Ummu Anas, dinamakan lakabnya dengan Ummu Sulaim, ingin memberikan kebaikan kepada Nabi, yakni menjadikan anaknya sebagai pembantu, yang tentunya tidak dihisab dari ongkos berapa per bulan dan seterusnya. Namun kecerdikan Ummu Sulaim, dia menginginkan kebaikan untuk anaknya. Pertama sebagai pembantunya utusan Allah. Dan yang kedua, dia meminta doa. Paling sedikit didoakan. Maka ud'ulahu ya Rasulullah. Ini poin pendalilannya. Maka doakan dia wahai Rasulullah. Maka didoakan oleh Nabi di hadis Muslim ini, Allahumma tawil umrahu, Allahumma kathir amwalah. Maka wahai Allah, panjangkanlah umurnya dan jadikan dia orang yang kaya raya. Maka di riwayat yang lain disebutkan kathir auladah, diperbanyak juga anak keturunannya. Maka di hadis Muslim sebagai gambaran bagaimana Anas dari doa ini, maka dikatakan oleh Anas, fa inna amwali la kathir. Dia mentaklik dari doa Nabi ini setelah meninggal Nabi dan sebelum dia meninggal tentunya. Maka dari doa Nabi itu sekarang aku menjadi miliarder. Miliardernya dari para sahabat, diantaranya Anas ibnu Malik dari doa Nabi. Karena apa? Dia membantu Nabi. Dari semenjak kecil, mungkin suruh diambil air, suruh membersihkan, menyapu, bla bla bla. Yang jelas itu pengabdian kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, didoakan oleh Nabi. Dan di sini Anas ingin menekankan doanya Nabi mustajab. Inna amwali lakathir, maka hartaku banyak. Dan selain itu dia mengatakan wa iyali mi'ah wa ishrin, maka anak keturunanku 120. Anas anaknya 120. Maka dari mana? Dari banyaknya istri tentunya. Dan juga dari pernikahan di zaman dulu masih ada perbudakan, masih istrinya yang 4 resmi tetapi yang lainnya bisa jadi budak ataupun sabaya dari hasil perang yang dihadiahkan. Alhasil Anas mencapai 120 anaknya. Dan para ulama mengatakan bukan hanya anak saja, anak dan cucu. Karena anak juga cucu dinamakan bahasa Arab sebagai anak keturunan. Maka ini ijabahnya doa dari Nabi. Adapun dari usia, maka diriwayatkan oleh Humaid At-Tawil yang banyak meriwayatkan dari Anas, fa inna Anasan, bahwa Anas itu mi'ah ilasanah, usianya 99 tahun. Maka ini doa Nabi kepada Anas mustajab. Nabi meninggal, Anas tinggal berusia 99 tahun dan mempunyai anak yang banyak dan hartanya melimpah. Inilah kedudukan Anas dan keutamaan Anas ibnu Malik. Selain dari itu, minal mukthirin fi riwayatil athar, maka dia orang paling banyak periwayatan hadisnya. Setelah Abi Hurairah, kemudian Ibnu Umar, yang ketiga Anas ibnu Malik yang hadisnya 2350-an. Maka ini keutamaan Anas ibnu Malik. Dan juga dari keutamaan beliau karena yang namanya pembantu, maka banyak tinggal di rumah Nabi. Dan seperti biasa rumah Nabi ada rahasia-rahasia antara Nabi dengan istrinya. Maka dia paling menjaga rahasia dari rahasia-rahasia yang ada. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Anas menceritakan Nabi memberikan rahasia dan mengatakan kepadaku tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Maka disebutkan di dalam hadis, talabat minni Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Maka ibuku Ummu Sulaim meminta rahasia itu. Apa itu? Maka aku tidak mengabarkan meskipun kepada ibuku. Maka ini poin pendalilan bahwa Anas ibnu Malik yang tahu bagaimana Nabi beserta keluarganya di rumahnya, maka ada rahasia-rahasia tertentu, maka Anas ibnu Malik sangatlah amanah menjaga rahasia. Dan banyak lain dari keutamaan beliau kita tinggalkan.
Berkata Anas ibnu Malik, anna Rasulullah ra'a Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Di sini Abdurrahman mansub dan mansubnya dihitung dari abdanya. Adapun Ar-Rahmani maka di sini mudhaf ilaih tidak dihitung, sehingga mudhaf ilaih jika antum mengi'rab, i'rab yang mudhafnya. Ra'a abda, ini dia maf'ulun bih abda. Jadi yang di-i'rab bukan ar-rahmananya, tetapi Abdurrahman. Fahim? Adapun ar-rahmannya di sini mudhaf ilaih. Maka ra'a fi'il wa fa'il, abda maf'ulun bih, Abdurrahmani ibni Auf. Nabi melihat Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf termasuk dari sahabat yang kaya raya jutawan. Maka dia diberkahi oleh Allah setiap melaksanakan bisnis meski sukses. Dan itu dari keutamaan Abdurrahman ibnu Auf. Maka dia di saat hijrah ke Madinah, dan seperti biasa orang-orang yang melaksanakan hijrah, Nabi akan menjadikannya saudara dari orang-orang Al-Ansor. Maka dipersaudarakan, persaudaraan, dan dari persaudaraan itu orang Ansor akan memberikan apa yang diinginkan oleh Abdurrahman. Diberikannya tanah untuk membangun rumah, diberikannya kebun kurma jika mau, diberikannya sebagian dari ternaknya, karena dulu kebanyakan manusia hidup dengan ternak. Maka punya kambing 40 diberikan 10 atau 20 dan seterusnya. Bahkan istri, di mana dia mempunyai istri 4, datang muhajirin, belum punya istri, istrinya ditinggal misalnya karena susah ataupun dalam keadaan kufur, maka akhirnya istri pun bisa dibagikan. Diceraikan maksudnya, tidak selingkuh tentunya. Diceraikan terus diberikan. Apa saja yang bisa diberikan, perkara-perkara yang halal diberikan kepada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi. Maka Abdurrahman ibnu Auf dipersaudarakan oleh orang Ansor. Maka orang Ansor ini seperti biasa ingin memberikan apa yang dia bisa berikan. Namun Abdurrahman ibnu Auf di sini menjadi perkara bagi kalian, dari penyebab seseorang menjadi jaya raya, kaya raya, ini dia poinnya yang bisa kita ambil dari Abdurrahman ibnu Auf. Apa? Ta'affuf. Apa makna ta'affuf? yakni berusaha untuk tidak meminta kecuali terpaksa, atau kecuali untuk misalnya dakwah dan seterusnya. Ini masuk kepada bab ta'awun. Adapun untuk kepentingan pribadi, jika dia mampu atau tidak mampu, maka diusahakan untuk tidak menyulitkan kaum muslimin. Itu penyebab kekayaan. Maka telah datang hadisnya tentang itu. Wa man ista'faf yu'ifuhullah. Barang siapa yang dia untuk tidak selalu meminta, dan meminta untuk pribadi tentunya, bukan untuk dakwah, maka di sini penyebab dia menjadi kaya. Allah cukupkan. Maka seseorang datang dari negeri yang jauh dan tidak ingin orang-orang itu terlalu untuk menyusahkan, maka dia bertawakal kepada Allah dan yasta'fif, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Dan ini waqi' ya ibadallah. Dan dulu pembicara datang dari Yaman yang perang ke Indonesia dengan sekitar 14 orang. Dan kita baru datang. Keluarga pun mencintai kita, alhamdulillah. Namun alhamdulillah kita ta'affuf, meskipun keluarga tidak pernah meminta. Dan kita tidak ada apa-apa, alhamdulillah. Dan begitu pun di sini kita berdakwah, alhamdulillah. Maka waman yasta'fif yu'ifuhullah. Penyebab dari kekayaan adalah tidak menyusahkan orang, meskipun dia berhak. Seperti di sini Abdurrahman ibnu Auf
berhak diberikan karena dia muhajirun, datang dari jauh dan mungkin membawa dari beberapa keluarga. Yang jelas keadaan Abdurrahman ibnu Auf dipersaudarakan. Di saat dia mau diberikan apa yang dia inginkan, apa dia jawab kepada saudaranya orang Ansor yang dipersaudarakan? Daluni ilas suq. Cukup, tunjukkan aku di mana pasar. Tidak usah diberikan ini itu. Mana pasar? Tuh pasar di sana dan di sana. Maka Abdurrahman ibnu Auf diberkahi oleh Allah. Setiap dia membuka bisnis, maka bisnisnya lancar. Maka tunjukkan pasar saja. Akhirnya dengan modalnya dia yang ada, dia membeli modal dan menjual di pasar, maka diberkahi sehingga tidak lama setelah itu dia menjadi sahabat yang kaya raya. Dan di sini poin pendalilannya sekarang, bahwa Abdurrahman ibnu Auf alaihi rad'u za'faron. Apa makna rad'u za'faron? Bekas dari za'faron. Lalu apa za'faron? Za'faron adalah minyak wangi. Namun za'faron jika dipakai selain mengharumkan badan, dia membekas di dalam tubuh berwarna kemerah-merahan, kuning. Maka ini diantaranya. Maka dikatakan oleh Nabi, aku melihat Abdurrahman ibnu Auf ada seperti bekas za'faron, bekas kemerah-merahan dari tubuhnya dan wangi. Ada apa? Gerangan, itu maknanya. Faqala nabiyyu mahyam. Dan kalimat mahyam adalah kalimat seperti kalimat dari Yaman yang mengatakan apa yang terjadi, menanyakan atau mengingkari apa yang terjadi denganmu dengan ada bekas seperti itu. Dan ini adalah bekas kebaikan dari hasil pernikahan dan nanti akan kita perjelas. Maka apa yang terjadi? Apa gerangan? Wahai Abdurrahman, wangi badanmu dan terlihat seperti bekas kuning-kuning dari za'faron. Maka dikatakan, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan. Aku menikahi perempuan. Lihat bagaimana ta'afufnya dia. Sahabatnya mengatakan, jika ingin aku berikan istri, aku berikan. Aku ceraikan, aku mempunyai istri 4. Aku ceraikan, kamu menikahinya. Atau ingin apa saja. Tidak. Cukup tunjukkan aku kepada pasar. Allah akan memberikanku rizki. Maka setelah itu menikahlah. Karena menikah butuh dengan modal. Maka di sini akhirnya Abdurrahman mengais rizki, berjualan di pasar, akhirnya mendapatkan rizki dan menikah. Maka poin pendalilannya dalam pernikahan ini bab mahar. Faqala ma asdaq taha. Ma di sini ma istifham. Ma asdaq taha. Apa yang engkau jadikan mahar untuknya? Karena dia baru datang dari hijrah dan tidak mempunyai apa-apa. Kemudian berjualan sebentar, kemudian menikah. Maka ditanyakan oleh Nabi, apa maharnya? Qala wazna nawatin min dahabin. Maka dia adalah wazna nawatin. Seberat dari nawa. Nawa adalah isi dari tamar, isi dari kurma. Jika antum memakan kurma ada isinya, nah itu ditimbang. Yani tidak berat. Tentunya tidak mencapai beberapa gram, namun min dahabin. Ini yang jadi poin. Dari emas, bukan dari perak. Faqala barakallahu lak aulim walau bisyah. Maka semoga Allah memberkati kamu, maka jadikanlah walimah, mengundang makanan, walau bisa, meskipun dengan hanya menyembelih 1 kambing. Maka makna dari hadis ini secara umum, bahwa Nabi melihat Abdurrahman ibnu Auf ada bekas dari za'faron yang kemerah-merahan dan harum, maka
seperti pengingkaran ataupun pertanyaan, apa yang terjadi denganmu Abdurrahman? Seperti itu. Maka dikatakan oleh Abdurrahman bahwa aku telah menikah ya Rasulullah, dan ditanya tentang berapa maharnya. Dan disebutkan tadi sebiji kurma dari emas, bukan dari perak. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari ucapan Nabi disebutkan di sini melihat perkara yang aneh pada Abdurrahman, dikatakan mahyam. Maka mahyam di sini adalah bahasa Yaman, yang mana maknanya adalah apa yang terjadi, malak, masya'nuk. Dan dikatakan pula bahwa makna mahyam di lughatil arabiyah ismun fi'il amr, maknanya kabarkan kepadaku apa yang terjadi denganmu. Maknanya sama, mahyam, malak, madabik, masya'nuk. Kemudian disebutkan apa yang terjadi padamu. Maka ini kalimat mahyam. Di sini pertanyaan dari Nabi dikarenakan melihat dari alamat-alamat yang aneh. Tidak seperti biasanya Abdurrahman kemerah-merahan, pakaian yang putihnya kemerah-merahan misalnya, ada bekas za'faron. Maka dikatakan mahyam, apa yang terjadi? Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, para ulama menyebutkan kenapa Nabi bisa sampai bertanya, karena Nabi mengingkari apa yang dia lihat. Biasanya Abdurrahman dalam keadaan tidak seperti itu, maka dia lihat ada kemerah-merahan. Maka di sini sebagian ulama mengatakan Nabi terkaget-kaget. Kenapa Abdurrahman ada kemerah-merahan dan bau za'faron? Maksudnya kenapa mesti menggunakan za'faron? Karena za'faron sekarang itu ada za'faron untuk biasanya digunakan di kafan-kafan mayit. Maka jika dipakai dia akan merah warnanya. Itu dia za'faron. Maka maksudnya di sini sebagian ulama mengatakan pengingkaran Nabi kepada Abdurrahman ibnu Auf. Kenapa menggunakan minyak za'faron? Maka kenapa tidak lebih baik menggunakan minyak misk dan yang lain yang tidak berbekas kemerah-merahan seperti itu? Karena di sini pun dari segi Arab, laki-laki itu tidak menggunakan perkara-perkara yang membuat seperti wanita. Maka wangi tetapi tanpa bekas itu lebih baik daripada wangi tapi ada bercak-bercak merah dan sebagainya. Alhasil kesimpulannya Nabi kaget melihat Abdurrahman berbeda dengan waktu yang lainnya. Maka akhirnya bertanyalah, mahyam, apa yang terjadi wahai Abdurrahman dari sahabat Nabi? Maka ini dari faidah hadis ini. Dan juga dari faidah hadis ini barakallahu fikum tentang syarat dari seseorang yang menikah harus membayar mahar. Dan telah kita lewati permasalahan mahar di hadis yang lalu, bahwa permasalahan mahar bisa apa saja. Di sini poin pendalilannya dengan emas. Jadi kalau antum mau menikah, tinggal beli emas berapa gram dikasih, itu boleh. Ini yang bersifat fisik. Atau kalau di Indonesia dengan seperangkat sholat, yakni mushaf dan sajadah dan mukena. Oh, ini orang-orang Arab sangat senang kalau mendengar mahar kita. Dulu kita juga seperti itu. Ya Said, kaif zawaj fi Indonesia? Bagaimana nikah di Indonesia? Mudah. Kaif mudah? Adawat salat, perangkat salat. Hah? Sajadah, mukena, Al-Quran sama dudukannya kalau mau. Kursinya itu yang dari kayu, yang hanya 20.000. Jadi totalnya berapa? Totalnya bisa jadi 150. Iya, misalnya perangkat mukenanya agak mahal yang 70-an. Ya kita bilang seperti itu. Wah, alatul atazawaj arba'ah. Cuman ngomong saja. Oh, aku mau ke Indonesia, mau bawa semua 4 peralatan salat, nikah sehari 4. Biasa tukang ngomong. Hanya ngomong. Just kidding. Hanya berbicara saja. Alhasil, mereka sangat terkaget-kaget dengan mahar
perempuan di Indonesia. Hanya sekedar perlengkapan sholat, dan itu yang banyak kami dengar waktu terjadi pernikahan terutama awam. Seperti kakak kita menikah, kita dengar qadhinya membaca lafaz seperti itu. Dengan mahar seperangkat sholat. Padahal kakak pangkatnya tinggi misalnya, dan istrinya pun kepala sekolah meskipun perempuan dan sebagainya. Namun tetap maharnya seperangkat sholat. Jadi di Indonesia orang awam seperti itu. Maka di sini bisa dalam keadaan peralatan tadi emas dan perlengkapan sholat. Dan juga di pelajaran yang lalu telah kita bahas bersifat bukan fisik. Tetapi apa? Pertama Nabi menikahi Sofiyah dengan apa? Dengan membebaskan dia dari perbudakan. Apakah ada bentuknya? Bentuknya pembebasan budak? Nggak ada. Maka bisa jadi pernikahan itu dengan sesuatu yang abstrak. Tidak ada fisiknya. Tidak ada perlengkapan sholat. Tidak ada emas. Tidak ada uang tunai. Tapi apa? Pembebasan dari perbudakan, dan itu suatu perkara yang sangat mulia. Maka Nabi menikahi Sofiyah yang pada saat itu sabaya, yakni perempuan yang dihadiahkan karena kalah perang. Kalau di Islam tidak boleh membunuh perempuan-perempuan korban. Adapun orang-orang yang bukan dari Islam maka dikumpulkan dan dibakar dan dibunuh bersamaan, anak dan perempuan dan jompo. Adapun kaum muslimin tidak boleh. Maka dinikahi mereka. Dan mereka sebagai sabaya, asalnya budak. Kemudian dibebaskan oleh Nabi. Maka ini contohnya yang abstrak. Dan contoh yang abstrak yang hadis terakhir kemarin, yang antum hafal belum di store, nanti storan, apa? Menikah dengan hafalan Al-Quran. Bukan mushafnya loh. Tidak ada dulu dicetak mushaf seperti sekarang. Maka sahabat mengadu kepada Nabi di saat datang perempuan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan kamu. Silahkan aku untuk kamu dinikahkan. Maka Nabi ta'ta'a min ra'sihi ila asfal. Maka Nabi melihat nador dari atas sampai bawah. Sampai di riwayat disebutkan berdiri sejenak perempuan ini. Dilihat oleh Nabi. Qadarullah Nabi tidak tertarik. Maka akhirnya ada seorang sahabi mendengar Nabi tidak tertarik. Dia menawarkan dirinya. Ya sudah, aku yang dari dulu belum menikah, biarlah aku minta kepada Nabi. Maka dikatakan, ya Rasulullah, kalau kamu tidak menyukainya, biarlah aku. Apa jawab Nabi? Tidak egois. Oh jangan. Oh tidak. Dan seterusnya. Tapi apa? Silahkan. Namun mana maharnya? Maka dikatakan oleh Nabi, irji. Kembali. Lihat di rumahmu. Walau khatiman min hadid. Lihat mungkin ada meskipun dengan cincin perak atau cincin besi atau apa saja. Dicari ke rumah tidak ada. Yang ada hanya sarung. Dan di riwayat sarungnya masih baru. Maka dikatakan ini sarung untuk apa ya? Untuk aku pakai, ganti sarung yang aku pakai ini. Gantian, kalau kotor digantikan. Kalau kamu berikan sarung, maka kamu pakai, dia pakai apa? Maksudnya hadiah kok dipakai untuk kamu gitu loh. Maksudnya hadiah yang tidak pernah dikembalikan atau dipinjam. Seperti sarung, kamu nanti pakai sarung, dia pakai apa? Alhasil seperti itu ucapan Nabi, iltamis walau khatiman min hadid. Kembali cari meskipun kamu punya cincin meskipun dari hadid ataupun besi. Maka akhirnya cari lagi. Bagaimana orang ini sangat fakir. Kembali ke rumah tidak ada apapun. Coba kalau kita sefakir-fakirnya, alhamdulillah. Kembali ke rumah, masih ada misalnya, apa di rumah? Ayam. Bisa dijual ayamnya. Ataupun pulang ke rumah, ada sebagian dari beras. Bisa dijual berasnya dulu. Atau ada sebagian alat-alat elektronik. Bisa dijual HP-nya. Namun di sini dia tidak mendapatkan apapun. Pulang lagi dalam keadaan tangan kosong. Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa di rumahku. Setelah disuruh pulang, mencari, tidak ada.
Maka akhirnya dikatakan oleh Nabi, apakah hafidhal Quran? Kamu mempunyai sesuatu dari Al-Quran? Di riwayat bukan ini disebutkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka angkahtuka bima ma'aka minal Quran. Ini pun bentuknya abstrak. Aku nikahkan kamu dengan Al-Quran. Mana? Apakah mushaf? Membawa mushaf Al-Quran diberikan? Tidak. Tetapi hafalan dia. Maka di sini boleh memberikan mahar dalam bentuk ilmu. Maka pada saat itu Al-Quran belum dicetak. Orang-orang ingin menghafal Al-Quran harus mencatat sendiri dan meminta kepada para sahabat yang biasa mencatat seperti itu. Dan kebetulan orang ini menghafal Al-Quran dari hatinya. Maka ini sesuatu perkara yang mulia. Maka akhirnya ya sudah, dengan Quran kamu itu aku nikahkan dia. Maksudnya bisa mentalkinkan. Karena tadi Al-Baqarah misalnya, maka dia talkinkan atau dia tuliskan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Ajarkan, suruh menghafal, itu dia yang diinginkan. Maka di sini abstrak juga, tidak berbentuk tetapi dia abstrak seperti pembebasan budak, dan di sini dengan ilmu dia mengajarkan. Maka inilah dari mahar. Begitupun kembali kepada Abdurrahman ibnu Auf. Di sini ada pendalilan tentang kewajiban memenuhi mahar. Maka ditanya langsung oleh Nabi, apa maharnya? Maka dijawab, maharnya adalah dengan an-nawa. Dan di sini kalau kita ingin masuk sedikit berapa maharnya, maka nawa ataupun biji dari tamar itu memang tidak berat, dia ringan. Telah disebutkan oleh para ulama bahwa wazannya adalah khamsatu darahim. Maka dia adalah 5 dinar dari emas. Maka di sini berapa gram? Telah kita pelajari, ingat 1 gram berapa harga perak? Maka 1 gram harga perak 15.000 yang baku, yang maksudnya belum diperindah. Namun setelah diperindah menjadi cincin berbentuk motif-motif tertentu, bisa jadi 50, 75.000, bahkan 100.000. Iya apa tidak? Yang sudah pernah membeli untuk putri-putrinya mungkin udah tahu. Adapun perak gelondongan 1 gram hanya 15.000. Nah di sini dikatakan khamsatu darahim, dia adalah 5 dirham, namun dari emas. Maka wallahu a'lam, yang kita tahu kalau misalnya dia itu 1 dinar ataupun 5 dinar karena dari emas. Namun di sini dihitungnya dirham tapi terbuat dari emas. Kalau misalnya dia itu memang dirham, maka tadi kita bilang yang sudah diukir 100.000. Maka misalnya khamsatu darahim 500.000, namun dari emas. Alhasil itulah dari segi perhitungan berapa dari jumlah yang diberikan. Maka di sini tidak begitu mahal. Maka maharnya misalnya 500.000 atau 1 juta, itu tidak mahal. Perkara yang mudah. Iya mudah kan? Orang menikah dengan harga 1.500.000, mudah kan? Bukan mahal kan? Iya apa tidak? Sepakat. Maka di sini juga dari faidah hadis ini istihbab takhfifis shadaq. Di hadis Abdurrahman ini menjadi pendalilan tentang kebaikan seseorang yang menikah dengan semurah-murahnya dari mahar. Maka Abdurrahman ibnu Auf tidak bisa memberikan, ataupun karena masih dia awal-awal berjualan, kecuali hanya mampu memberikan keadaan
emas seberat dari biji tamar ataupun kurma. Kita anggap berapa gram coba? Berapa gram kira-kira Abu Yazid? Satu biji kurma itu. Kalau emas seperti itu besarnya berapa gram? Ada 3 gram. Hah? Lebih. Bukan kurmanya, isinya. Hanya isinya saja. Misalnya ada 3 gram. Kita misalkan, misal ya. Nah kalau jadi 3 gram kita sepakat. Sebiji itu kalau dibawa ke tukang timbangan. Berapa gram ini? Oh ini biji kurma ini mungkin 3 gram. Nah, kita tahu sekarang berapa 1 gram emas? 1 juta sekarang. Berarti 3 juta. Nah itu maksudnya. Dan 3 juta juga masih murah. 3 juta murah. Maka di sini disunahkan tahfifus shadaq. Disunahkan bahwa seseorang menikahi perempuan dengan mahar yang murah. Karena tujuan al-barakah. Fahada Abdurrahman ibnu Auf tidak memberikan kecuali kita anggap dari emas itu 3 gram 3 juta rupiah misalnya. Maka ini adalah perkara yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan juga faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini di saat Nabi mengetahui bahwa Abdurrahman ibnu Auf menikahi hanya sekitar misalnya tadi sepakat kita 3 juta. Maka perkara yang murah, apa kata Nabi? Didoakan barokah. Maka telah datang hadis khusus dari sunnah kita mendatangi walimah juga memberikan doa kepada mempelai. Tentunya bukan doa kepada mempelai kemudian mempelainya itu dipajang sehingga salaman dengan teman kita yang laki-laki dan salaman kepada istrinya. Maka tidak seperti itu. Dipisah laki-laki dan perempuan. Sehingga laki-laki salamannya dengan laki-laki, mempelai laki-laki. Yang perempuan dari istri-istri kita dengan mempelai perempuan. Adapun dipajang, kemudian kita salaman laki-lakinya dan perempuannya, maka ini perkara yang haram. Masuk kepada hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari Miqdad ibnul Aswad yang saya ingat. Dan disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau duriba fi ra'sihi mihyatun min hadid, afdalu lahu min an yamassa imra'ah ghaira au imra'ah ajnabiyah." Maknanya, jika seorang dipukul kepalanya dengan linggis, seseorang dipukul dengan linggis kepalanya, itu lebih baik bagi dia daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Tapi kan ini kan hanya salaman dan saya pakai kaos tangan kiper lagi tebel. Salaman sama mempelai putri. Ya sama saja. Al-muhim al-ibrah bukan masalah menyentuh dan sebagainya. Namun al-ibrah tidak boleh di zaman Nabi Muhammad dulu disebutkan hadis ini tidak boleh seseorang menyentuh perempuan dengan tangannya, terus jangan maksudnya boleh kalau dengan perantara. Jadi pas nyalamin dia pakai tisu, pas nyalamin dia perempuan ini pakai apa, kaos tangan, kiper dan sebagainya, tidak. Haram, tetap haram. Dan dulu bukti dari ini prakteknya karena Rasulullah SAW yubayyi'un nisa. Dulu Nabi SAW membaiat perempuan. Lalu bagaimana bai'ahnya? Tanpa menyentuhnya. Maka baiat itu yang dinamakan baiat dulu di zaman Nabi, asyhadu alla ilaha illallah, dengan memegang tangan Nabi. Memegang janji bahwa kita ini saudara muslim dan saya mengikuti kamu ya Rasulullah. Asyhadu annaka Rasulullah. Itu bai'ah dengan memegang tangan kanan dengan tangan kanan dipegang. Maka Nabi di saat membaiat perempuan yang banyak juga, maka tanpa menyentuh dan memegang. Ini juga poin dari segi pengamalan.
Maka di sini disyariatkan untuk memberikan doa kepada orang yang melaksanakan walimah, dan telah datang hadis khusus tentang ini diriwayatkan Ashabus Sunan. Nabi mendoakan kepada walimah di saat walimah kepada mempelai, barakallahu laka wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma bi khairin, yang maknanya semoga Allah memberkati kamu dan memberkati kepada kalian berdua, seperti itu maknanya. Maka ini disyariatkan. Maka tadi Nabi mendoakan kepada Abdurrahman ibnu Auf, barakallahu fik. Seperti di lafaz hadis disebutkan barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Itu di hadis khusus dengan lafaz yang panjang, namun di sini disebutkan barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu. Maka ini dari faidah hadis ini. Dan yang terakhir dari faidah hadis ini juga tentang disunahkan bagi dia membuat makanan. Awas, di zaman now selain makanan ditambah dengan mendatangkan perangkat musik dan menyewa panggung, kemudian menyewa penyanyi jadi baralek gadang, ada organ dan sebagainya, maka ini kemungkaran. Adapun yang disunahkan hanya aulim. Apa makna aulim? Membuat pesta. Naam, pesta. Pesta apa? Makan. Aulim walau bisa. Maka jadikanlah walimah meskipun dengan kambing. Jadi kita menyembelih 1 kambing jika mampu, 2 kambing, 3 kambing kalau ada, atau mau sapi, atau tidak mempunyai kambing, ya sudah beli beberapa kilo kambing, 2 kilo, dan seterusnya boleh. Yang jelas undang, buat makanan dan mengundang manusia. Tidak ada membuat organ, kemudian membuat panggung dan memanggil dari biduanita, dan biduanita itu dangdutan, joget-joget, akhirnya mendatangkan orang-orang, pemuda-pemuda, laki-laki yang preman-preman, akhirnya pada mabuk dan seterusnya, dan terfitnah dengan penyanyi dangdut yang menor ini kemungkaran besar di dalam permasalahan walimah. Maka walimah yang disunahkan adalah membuat makan. Maka di sini perhatian, dalam permasalahan membuat makan pun tidak dijual belikan. Kenapa kita berbicara seperti ini? Karena kita juga mendengar dari beberapa keluarga bahwa sudah menjadi adat istiadat di dalam pernikahan, selain tadi ada baralek gadang, atau enggak mestilah baralek gadang, ada organ. Seperti keluarga kita misalnya di Jawa, mendatangkan jaipongan, orang Sunda jaipong, dan mengadakan ada musik-musik yang jelas adat dan sebagainya misalnya. Maka ternyata ada perhitungan di antara mereka. Dari orang yang memberikan amplop, paling sedikit 50-100 itu sudah dihitung. Nah, berapa makanan yang dikeluarkan? Makanan yang dikeluarkan demikian dan demikian. Maka masih ada untung 2 kali lipat. Dengan dikurangi tadi makanan dari restoran demikian dan demikian, minta dibikinkan gulai kambing, bla bla bla. Itu dihitung. Berapa biaya makanan, berapa masukan dari cecep, bahasa Sundanya nyecep, ataupun bahasa sininya walau alam, yang jelas si uang yang dibungkus itu berapa. Biasanya sudah dihitung, ada labanya 2 kali lipat. Maka kesimpulannya di sini mereka membuat pesta untuk apa? Yang kami tahu hitung-hitungan. Berapa keluar untuk makan? 1.500.000. Itu kalau tanpa es krim. Ada es krimnya, oh bisa jadi tambah 300. Ada buah-buahannya, sop buah, oh berarti demikian. Terus masuknya berapa? Tiap orang dihitung. Nah, itu ada undangan. Teman dari perempuan siapa, teman dari laki-laki siapa, besan dan teman besan, dan seterusnya. Oh berarti kita dapat insya Allah 30 juta. Keluar makanan hanya 3 juta. Untung.
Ya udahlah itu. Seperti itu hitung-hitungan. Ini bukan dari yang diinginkan oleh Nabi. Nabi mengatakan aulim walau bisyah, maka undanglah kaum muslimin meskipun menyembelih satu kambing, kita mengundang mereka. Tak ada kita ingin amplop dalam pernikahan anak-anak kita, tapi kalau misalnya ini hadiah, itu lain lagi. Tapi menghitung dari masuk dan keluar dan seterusnya, maka itu bukan dari sunnah. Maka di sini yang disunahkan aulim walau bisyah. Maka para ulama menyebutkan siapa yang berhak untuk diundang. Pertama, kerabat-kerabat, agar mereka mempersaksikan, agar pamannya tahu kalau putri dari adiknya, putri dari kakaknya ini, paman si perempuan ini tahu menikah. Jadi tidak ada syubhah. Ini kok langsung bunting, dari mana kabar pernikahan pun kita tidak tahu misalnya. Maka semua kerabat dari kedua belah pihak itu yang pertama diundang. Kedua, tetangga. Karena tetangga orang yang paling dekat dengan kita. Maka mereka pun diangkat syubhah. Ini kok kemarin gak pernah bertemu 3 bulan, sekarang udah bunting. Mana suaminya? Karena tidak tahu. Nah makanya diundang walimah. Jadi walimah itu intinya pertama sunnah Nabi aulim walau bisyah, untuk memberikan kepada kaum muslimin makanan. Sehingga disunahkan diberikan makan orang-orang fakir. Diundang orang-orang fakir. Tentunya setelah dari kerabat dan tetangga. Kalau memang ada tetangga fakir diundang. Dan juga dari orang-orang yang fakir. Namun lihat sekarang bagaimana. Jika ada walimah baralek gadang. Dan juga ada floris-floris dari bunga-bunga. Maka orang-orang fakir ingin masuk, harus menandatangani kartu undangan dan amplopnya berapa. Akhirnya orang-orang fakir yang lapar pada saat itu dan mencium harum dari rendang dan makanan-makanan hanya bisa melihat dari jauh. Maka di sini kebalikannya dari keadaan yang ada di zaman now. Karena bisnis tadi. Tidaklah diundang kecuali membawa amplop baru makan. Makan bayar amplop. Sehingga seperti jual beli, dan itu yang terjadi. Seperti tadi saya bilang, dengan es krim, dengan ini berapa semuanya? 5 juta di catering. Terus berapa amplop yang akan masuk? 30 juta untung. Ayo. Nah masih 20 juta untuk apa? Dangdutan berapa? Satu partai itu 5 juta. Jadi 15 juta. Oh, masih untung. Apalagi? Seterusnya dan seterusnya. Seperti itu, jual beli. Maka di sini aulim walau bisyah, tanpa ada jual beli dan diusahakan orang-orang terdekat, tetangga dan orang-orang fakir yang datang. Maka ini yang diinginkan, pernikahan yang diberkahi dari pesta pernikahan. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang tadi, yang mana dia itu ada musik? Pertanyaan di sini dan ini penting. Jika kami diundang, apa hukum undangan walimah? Dan apakah harus datang padahal ada musik, ada apa, ada kemungkaran? Maka jawabnya, asal dari undangan walimah itu wajib. Maka kenapa Nabi mengatakan aulim walau bisyah? Maka jadikanlah pesta meskipun dengan satu kambing, buat gulai kambing, kuahnya juga banyak. Apalagi kalau di Indonesia beda dengan di Arab, yang diinginkan namanya kambing itu kebanyakan seperti kambing guling. Dan makan satu sohan itu bisa satu paha. Satu sohan hanya 6 orang, 5 orang. Kalau di Indonesia alhamdulillah bisa ngirit. Diukur 1 cm, 1 cm. Dagingnya banyak. Ukurannya potongannya seperti ini. Kuah banyak, tapi kuahnya enak. Jadi sop ataupun gulai kambing, maka kambing yang kebanyakan satu kambing misalnya 8 kilo atau 6 kilo, itu alhamdulillah masuk semua, bahkan masuk dengan usus dan anduk, jeroan dan sebagainya. Alhasil mengirit sekali. Tapi kalau di Arab kebanyakan satu kambing hanya 4 sohan. Paha, dada, tambah sana kepala, tambah sedikit dari apa saja daging potongan. Paling 5 sohan. Namun di Indonesia aulim walau bisyah bisa jadi penuh, satu kuali. Semuanya dengan bumbu tapi enak. Al-muhim,
Seperti ini yang diinginkan oleh Nabi, bukan untuk jual beli, dan ini hukumnya wajib dihadiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, dikatakan oleh Nabi, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah fa'ajibu." Jika di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, dan maksudnya walimah pernikahan, wajib datang. Jadi walimah pernikahan hukumnya wajib. Tidak boleh absen. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu dari Nabi. Apa? Menjadikan syahid, menjadikan persaksian. Sehingga para kerabat, tetangga yang diundang harus datang. Kenapa mempersaksikan? Kemana? Kok sekarang udah bunting? Siapa suaminya? Kemarin kan nikahan. Oh iya, tahu. Tapi kalau tidak diadakan walimah, hanya sekedar didatangi oleh wali dan juga orang yang memberikan akad nikah, kemudian datang sebagian orang hanya 10-20 selesai. Kemudian setelah masuk suami kepada perempuan tidak ada pesta misalnya, maka orang nanti akan ragu. Ini kapan nikahnya? Ini bunting dari mana? Jangan-jangan bunting duluan dan seterusnya. Maka akhirnya dijadikan oleh Nabi syariah harus datang orang yang diundang. Nah, sekarang pertanyaan yang besar. Tadi kan hukumnya wajib harus datang. Lalu bagaimana dengan adanya musik, adanya kemungkaran tadi, laki-laki dan perempuan dipajang dan seterusnya, dan kita makan melihat perempuan yang dipajang dan pihak perempuan dibuka juga hijabnya dan seterusnya. Yang jelas ada musiknya terutama. Ada yang joget, dangdut dan sebagainya. Maka bagaimana? Di sini para ulama mengatakan gugur dari kewajibannya karena fitnah yang lebih besar. Maka seseorang yang diundang, kemudian ada di pesta itu musik, dan di pesta itu ada ikhtilat, tabarruj wasufur, laki-laki sebelahnya perempuan, dan tentu yang datang kepada kondangan bermake up dan sebagainya, maka di sini tidak boleh datang. Karena kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan. Memang iya. Apa maslahatnya? Kita mempersaksikan dia. Nah, sudah diundang orang-orang yang lain cukup. Kita nggak datang pun tidak mesti. Maka di sini darul mafasid aula min jalbil masalih. Masuk kepada kaidah darul mafasid, mencegah kemungkaran lebih baik daripada mengambil kebaikan. Di sini kita mencegah kepada kemungkaran lebih baik. Cukup dengan orang-orang yang datang, mereka mempersaksikan anak si fulanah ini menikah. Adapun kita harus resiko duduk di sana mendengar musik dan sebagainya, tidak boleh. Apalagi sekelas ustaz, apalagi ustaz salafi. Maka kemudian diundang makan depan penyanyi dangdut, kita makan pakai imamah, pakai gamis. Kemudian santri-santrinya dibawa semua dan seterusnya, maka di sini pun menjadi tidak baik. Alhasil, inilah dari faidah yang bisa kita berikan di dalam hadis ini. Maka kita masuk kepada adzan, dan setelah adzan mentasmi hadis dan selesai pelajaran kita. Silahkan adzan dan langsung mentasmi.